Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya bersama Pak Mego Pinandito. Betul. Beliau merupakan kepala ANRI yang baru dilantik 21 Januari 2025 ya Pak. Ibu Menteri Pan-RB Bu Rini, dan beliau dititipin pesan untuk apa ya, memajukan ANRI. Apa kabar Pak? Baik, baik, alhamdulillah. Bagaimana Pak tekanan setelah dikasih tugas langsung Oh, dari Ibu Menteri? ya, yang pertama tentunya saya merasa terhormat ya mendapat tugas menjadi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan tentunya kalau sudah diberi amanat seperti itu pasti diberikan tugas. Nah, tugas-tugasnya itu yang tadi disampaikan, tugas-tugas untuk memajukan kearsipan secara nasional, kemudian bagaimana punya keterkaitan yang erat antara arsip itu sendiri dengan pembangunan nasional dan seterusnya. Jadi uh, upaya kita bersama untuk memberikan satu pemahaman yang lebih baik lagi terkait dengan arsip itu sendiri dan juga bagaimana kita bersama-sama yang kemudian secara khusus kalau kita bicara kearsipan maka di lead ya dipimpin oleh Andri, kita bisa bersama-sama mensukseskan satu sistem kearsipan nasional secara menyeluruh di Indonesia. Nah, kalau gitu mohon dijelasin Pak, tugasnya Andre ini apa gitu. Kemudian di daerah kan juga punya dinas ya, Ya, masing-masing yang menyuruh. Nah, itu menyelaraskannya nanti gimana? ya jadi kalau kita bicara arsip ya, ini kan kita bicara yang umum dulu, gitu ya. Mungkin Mas Eko kalau bicara arsip apa sih, gitu kan? Kalau di perusahaan tuh, ya sudah kalau udah selesai nanti tolong diarsipin ya. Ya, Gitu. Diarsipin artinya apa? Di, ditumpuk yang bagus terus disimpan. Udah kan selesai. ya. Jadi tumpukan aja. Itu yang kemudian bagaimana kita mencoba melihat lebih dari itu gitu loh. Jadi arsip-arsip itu misalnya akan dibuka lagi kalau mudah-mudahan nih tidak terjadi. Kalau ada masalah baru dibuka lagi Iya, kan iya, arsip itu. iya. Arsipnya dulu kayak apa dan sebagainya. Tapi sebetulnya dalam konteks perencanaan, kalau kita misalnya melihat, dulu belinya berapa ya? Itu kan dari sisi budgeting gitu. Itu kita melihat ke belakang lagi, kita melihat arsip-arsipnya. Dulu belinya di mana, dengan siapa dan sebagainya. Sehingga itu menjadi satu kemudahan kita untuk melakukan perencanaan. Nah, kalau itu nggak ada, kalau itu wah udah nggak tahu di mana, Oke. kita akan mencari lagi kan di luar begitu. Dan itu butuh waktu, butuh effort, butuh sumber daya. Nah, itu kalau kita bicara mengenai pengadaan. Kalau kita bicara di bank, itu nggak bisa enggak. Dan waktunya kalau nyari sesuatu harus cepat. Iya, betul Pak. Mungkin bukan bukan hanya berapa menit, berapa jam nggak bisa, diklik harus cepat keluar. Arsip tahun sekian. Karena itu apa? Berkaitan dengan keuangan, sistem keuangan. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri dan sebagainya. Jadi bagaimana sebetulnya arsip-arsip itu harus dijaga. Yang pertama harus ditata dengan baik, ya. Mulai dari perencanaan. Makanya ada kata-kata penciptaan arsip. Itu yang pertama sekali. Bahkan sebelum itu, kenapa sih ini harus dibikin surat dan sebagainya, kebijakan dan sebagainya, itu berbasis kepada kebutuhan-kebutuhan. Nah, dari situ sebetulnya arsip itu lahir mulai. Sampai kepada pembentukannya, tanggal berapa dan sebagainya, disahkan, diberlakukan, dan kemudian berlakunya seperti apa. Dan itu semuanya menjadi sangat penting, sangat krusial, bisa pada saat itu, bisa kemudian pada waktu setelah itu. Misalnya ada Iya. kejadian, ada peristiwa, maka harus dilihat lagi arsip-arsipnya. Nah, itu menjadi penting. Selain memang tadi ada kejadian, ada lagi yang memang sifatnya adalah ilmu pengetahuan, ya, knowledge dan sebagainya. Itu butuh apa? Bukti. Contohnya adalah kalau kita bicara ilmu pengetahuan sejarah. Jadi bagaimana sebetulnya riset-riset yang berhubungan dengan misalnya zaman kolonial dulu atau zaman-zaman di mana kita bicara mengenai zaman kemerdekaan, setelah kemerdekaan dan seterusnya sampai kepada mungkin arsip yang terakhir ya di pemerintahan yang terakhir dan sebagainya. Jadi itu akan menjadi sangat mudah bagi
sebuah negara untuk melihat perkembangannya mulai dari kita bicara berbagai program pada zaman presiden ya. Kita tahu kan ada satu penerima Nobel yang menggunakan apa? Masih ingat mungkin Mas Eko? Nggak ingat Pak. Ya. Kalau kita bicara SD, ada SD Impress kan? Iya, SD Impress. Nah, SD Impress yang kemudian program-program yang direncanakan itu dikumpulkan dan menjadi sebuah tesis yang luar biasa, sebuah temuan-temuan, dan itu kemudian orang yang menulis, orang yang mengangkat itu malah mendapatkan suatu penghargaan luar biasa. Padahal itu kan terjadinya di Indonesia. Yang nyusun program-program adalah salah satunya Presiden Indonesia. Tapi yang dapat penghargaan bukan orang Indonesia, kan sayang. Nah, ini salah satu contoh saja bagaimana sebetulnya sebuah arsip itu sangat berharga. Kalau kemudian kita mencoba mengambil, mengekstrak data, informasi yang ada di dalam sebuah arsip itu. Bahwa penting untuk menjaga, betul. Menjaga, kemudian mencoba menyelamatkan arsip kalau memang arsip itu sudah berumur ya. Artinya arsip itu sudah tua sekali sehingga dipegang aja rapuh dan sebagainya. Itu harus diselamatkan ya. Harus dilapis kembali, harus ditempel dan sebagainya. Itu tugas Andri yang pertama. Tugas yang kedua adalah menyimpan. Setelah semuanya itu diperbaiki, diselamatkan, habis itu disimpan. Disimpan itu artinya apa? Disimpan setelah diperbaiki, disimpan nggak boleh rusak. Tidak boleh hilang. Jadi tidak boleh rusak, tidak boleh hilang. Kemudian dua lagi sebetulnya bagaimana kemudian itu bisa diangkat isinya dan memberikan manfaat. Nah, begitu kita bicara disimpan, maka penyimpanannya ada di depo arsip. Nanti Mas Eko boleh, kita sangat terbuka, silakan melihat kayak apa sih namanya depo arsip gitu ya. Gambarannya kalau depo itu kan tempat untuk menyimpan, kayak gudang lah, ya gudang arsip. Tapi jangan bayangkan gudang itu kayak gudang arsip yang di perusahaan atau di mana gitu kan. Pokoknya gudang aja, kan itu kan nyimpennya paling 10 tahun sekadarnya ya 5, 10, 15 tahun gitu ya. Tapi kalau ini adalah arsip negara, itu kira-kira yang paling tua tahun berapa? Tahu nggak Mas Eko? 80-an, kan ini arsip tuh 892 ya kalau nggak salah. Mungkin 1900-an. 1980 tadi 60 sekian gitu. Kayaknya di kita itu punya deh yang tahun 1600. Zamannya berarti zaman kolonial dulu. Atau beberapa itu yang sedang terus kita upayakan lebih tua dari itu sebenarnya. Kalau ada ini yang kemudian kita bekerja sama sebetulnya dengan kementerian lembaga yang memang terkait ya, misalnya kalau dalam konteks ini dulu Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang sudah Kementerian Pendidikan sendiri, Kebudayaan sendiri. Jadi itu semakin kuat sebetulnya. Atau mungkin kita bisa lihat dari beragam sebetulnya yang disebut dengan atau yang dikenal dengan arsip itu sendiri. Nah, jadi dari situ setelah itu disimpan, kan nggak bisa cuma disimpan ya. Disimpan buat apa nanti pertanyaannya kan? Bagaimana kita memanfaatkan itu? Manfaatnya apa? Kita perlu mencari data-data yang ada, yang tertulis di situ. Mencari informasi yang tertulis di sana dan sebagainya. Punya konteks terhadap situasi saat itu, peristiwa saat itu dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin akan menjadi fokus yang lebih luas lagi di dalam konteks bagaimana kemudian setelah diselamatkan, disimpan, dan dimanfaatkan. Sehingga, yang memanfaatkan itu Pak, SDM-nya dari Andri atau terbuka? Nah, kalau kita bicara memanfaatkan, yang pertama, bagaimana semua data dan informasi yang ada tertulis itu menjadi sebuah informasi, menjadi sebuah pengetahuan. Berarti kan harus ada ahlinya nih. Ahlinya sebagian memang ada di Andri. Tapi nggak cukup. Karena kalau di situ kita bicara mengenai substansi, kan ada kalau di dalam konteks misalnya arsip-arsip VOC begitu ya. Di situ ada tata kelola pemerintahan zaman itu.
Berarti kan mungkin bisa Iya. sejarawan, mungkin bisa ahli-ahli kepemerintahan. Nah, di Andri ada nggak? Belum ada. Nah, itu juga salah satu yang kemudian di masa mendatang kita ingin mendorong bahwa di Andri pun gitu ya, apakah dia seorang arsiparis, jabatan fungsional arsiparis, ataupun kita berkolaborasi ya dengan banyak kementerian lembaga atau juga perguruan tinggi, sejarawan, budayawan, arkeolog dan sebagainya yang bisa kemudian memanfaatkan itu. Ya. Nah, setelah itu ada, maka yang berikutnya apa sih? Kita mau bawa kemana itu data dan informasi? Itu yang kemudian apakah kita misalnya, wah ini untuk perencanaan 25 tahun mendatang gitu ya, misalnya bagaimana sebenarnya GBHN, garis besar haluan negara yang disusun, bahkan lebih tua dari itu. Kalau tidak salah di zamannya Presiden Soekarno sudah ada. Kemudian Pak Soeharto juga ada. Nah, bukan kemudian sekarang nggak punya, ada. Namanya RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dari 2025-2045 yang kemudian dibagi-bagi menjadi RPJMN per 5 tahun dan seterusnya. Bagaimana kita bisa membayangkan pertumbuhan itu naik terus ataupun kemajuan itu dilihat dari tahun sebelumnya kan? Tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya atau 25 tahun sebelumnya. Nah, itu dari mana kita bisa tahu? Ya dari arsip-arsip yang ada. Ya, Contohnya ya, misalnya ya, yang ya. paling mudah, kalau orang Jakarta yang tinggal dari awal sekali bisa kebayang tuh zaman misalnya Jalan Tamrin masih, Ya, aduh, mobil tuh baru 1-2 yang lewat. Sekarang udah macet. ya. Tuhan, itu gedung-gedungnya kayak apa kan? Monas dulunya Monasnya Ikada kayak gitu apa? ya. Tapi Monas kan dari dulu gitu-gitu aja Iya kan? gitu. Tapi Iya sih. samping-sampingnya, Betul. gedung-gedungnya. Nah, Iya, iya. gimana kita bisa mengangkat itu? Ah, Dan lebih tua dari itu sebetulnya. Kalau kita bicara, emangnya zaman terakhir itu kan kita ada banjir Jakarta ya. Itu banjirnya banjir tahunan atau siklus 5 tahun, 10 tahun, atau siklus ratusan tahun. Dari mana kita bisa tahu? Ternyata pada zaman Belanda, zaman dulu itu sudah dirancang. Daerah sini rendah. Dan itu tempat aliran sungai. Nggak pernah dibangun itu daerah situ. Tapi yang dibangun misalnya daerah mana? Menteng. Ya, daerah Kebayoran Baru gitu ya. Dan seterusnya. Jadi perencanaan tata ruang, tata kota itu kita bisa belajar sebetulnya. Buka lagi. Bukan berarti oh di situ nggak boleh dibangun, nggak boleh. Enggak. Kita sudah tahu, oh di situ daerahnya itu. Nah, mitigasi kebencanaan seperti apa yang harus kita angkat. Nah, itu baru bisa dipikir kalau kita mencoba melihat bagaimana sebetulnya pada zaman itu penataan kota itu seperti ini berkaitan dengan Sunan Ciliwung kan udah dari iya, dulu ada, betul. ya. Kemudian daerah-daerah yang hijau, yang banjir itu juga dari dulu sudah ada, tapi tidak pernah terekspos menjadi banjir karena apa? Mungkin situasinya, aliran sungainya masih bagus dan sebagainya. Tapi sekarang sudah berubah. Nah, gimana perubahan-perubahan itu bisa terbaca dari berbagai data dan informasi yang ditarik dari arsip yang berkembang dari tahun ke tahun. Gitu. Pak, berarti izin Pak. Ya. Berarti belum sinkron dong selama ini pengembangan tata kota. Kalau saya ngomongnya Jakarta. Ya. Ini mumpung eranya baru gitu. Kalau Betul. kita tarik ke belakang, nggak ada gunanya ya Pak ya. Apa yang Bapak harapkan terhadap kepemimpinan yang baru? Ya. Pak Pramono dan Bang Rano. Saya kira ini nanti yang pertama pasti ditanyakan, Andri gimana nih? Gitu ya kan? Betul. Karena kan beliau-beliau ini pasti menunggu juga data yang bisa kita ekstrak. Ya. Gitu ya. Nah tentunya PR bagi kami, bagi saya tentunya yang mendapat tugas itu untuk kemudian mencoba mengambil atau mengekstrak berbagai data dan informasi yang ada dari seluruh arsip yang ada, kemudian kita minta bantuan bersama-sama dengan kementerian lembaga, bersama pakar, ahlinya, melihat. Dan kemudian dari situ muncul perencanaan-perencanaan baru. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada perubahan. Pertama, perubahan tata kelola penggunaan lahan itu sendiri, tapi juga perubahan terhadap apa? Perubahan iklim.
Oke. Ya, hujannya tetap dalam 1 tahun, tapi kemudian sangat pendek. Hujannya kayak hujan Curahnya deras, ya. curahannya berbeda, pola curahnya berbeda, dan kemudian jatuhnya juga berbeda. Dulu itu rasanya kita tahu bahwa Ancol itu sangat terbuka gitu kan, Betul. sehingga apa? Aliran mungkin kita pernah belajar ya, kalau siang itu kan angin laut, kalau malam angin darat. Nggak ada yang menghambat di daerah pantai itu. Sehingga aliran angin laut dan angin darat itu begitu rapi, teratur, sehingga apa? Polusi. Ya. Polusi pada saat siang hari di mana polusinya tinggi, itu tertiup apa? Angin laut, angin darat. Angin laut kan? Jadi sepertinya daerah Jakarta bersih. Ya. Ketiup kemana? Ke arah selatan. Iya. Dan waktu malam gimana gitu. Jadi sebetulnya bukan masalah nanti di mana, tapi ada satu aliran angin laut dan angin darat yang bergantian, sehingga konsentrasi polusi itu juga hampir terjaga begitu. Kadang-kadang kan sekarang kan nggak banyak gedung tinggi, jadi alirannya juga mungkin sedikit terpengaruh ya, mungkin tidak terhambat tapi terpengaruh, sehingga pola-pola itu juga mempengaruhi tingkat konsentrasi polusi udara di daerah Jakarta. Makanya kadang-kadang kok tinggi banget, ya kok tinggi sekali. Kadang-kadang juga kayak nggak ada polusi gitu. Itu salah satu yang bisa kita pelajari sebetulnya dari berbagai arsip-arsip yang tersimpan. Tinggal tadi, setelah informasi itu ada, kira-kira siapa sih yang memanfaat? Nah, itu juga yang memanfaatkan, itu juga yang kita buka kepada kementerian lembaga, kepada perguruan tinggi yang punya ketertarikan dengan melakukan riset, atau kepada periset-periset misalnya dari BRIN gitu ya, atau dari kementerian-kementerian terkait. Untuk apa? Itulah yang kemudian saya menyebutnya adalah bagaimana kita melakukan atau menyusun sebuah kebijakan-kebijakan baru berbasis kepada bukti. Buktinya apa? Arsip. Jadi arsip itu sebagai dasar dari penyusunan ke depannya beragam sebetulnya perencanaan dan juga kebijakan baru. Sehingga mudah-mudahan kebijakan yang disusun menjadi lebih tepat sasaran, lebih tepat guna gitu ya. Tidak lagi ada kondisi kemudian mengulang gitu ya. Mengulang yang terjadi. Kenapa? Karena belum ada pembahasan dan tidak mengumpulkan bukti-bukti. Tapi mudah-mudahan dengan adanya arsip itu kan yang tadi disampaikan ya Mas Iko tahu kan, yang zaman tahun 1600 sampai yang kemarin. Jadi kita tinggal milih, oh ini kalau kebijakan ini ya nggak usah terlalu jauh. Kita cari arsip yang tahun-tahun masih baru. Nah, dari situ sebetulnya kita akan bisa berhasil menyusun sebuah kebijakan-kebijakan policy-policy baru untuk pembangunan yang berbasis kepada sebuah bukti yang bentuknya adalah arsip-arsip tersebut. Saya jadi inget ini Pak. Jadi dulu tuh Belanda kan sengaja bikin banyak kali di kawasan Mangga Besar itu, karena memang konsepnya mereka transportasinya pakai perahu tuh Pak. Jadi memang sengaja seperti di Belanda gitu. Nah, berarti kan itu bisa jadi acuan dalam penanganan gimana membangun kasarnya kota Jakarta Utara misalnya gitu. Itu bisa jadi salah satu cara dengan melihat arsip itu ya Pak. Ya, itu salah satu saja, dan itu pernah dicoba kan, untuk kemudian menggunakan kapal yang digunakan sebagai transportasi tambahan atau alternatif untuk mengurangi kemacetan ya. Tapi sekali lagi diperlukan sebuah sinergi bersama. Jadi jangan sampai kemudian kapal ini disiapkan tapi bangun jembatannya rendah banget. Atau kemudian di tempat-tempat tertentu dibelokkan, yang kemudian tempatnya nggak cukup untuk manuver dan seterusnya. Belum lagi, ya ini juga budaya kan, budaya kita biasa pengennya kan cepat gitu. Jadi ya itu. Kalau melihat penjelasan Pak Mego kan penting banget arsip ini atau ANRI-nya lah. Lalu selama ini kendalanya, handicapnya, hambatannya di mana? Harusnya kan pihak-pihak sadar gitu. Ya kita tidak bisa lepas
atau melepaskan diri atau meninggalkan Andri ketika membangun menata kota misalnya atau membuat kebijakan A, B, C, D, E sampai Z. Gimana Pak ininya? Dan gimana cara cara menyinergikannya lah gitu. Ya, terima kasih Mas Eko. Jadi kalau saya menyampaikan itu, jadi kemarin belum ada gitu ya. Ya, Sudah ada, sudah dilakukan. Tapi mungkin saja kan kita bisa bicara prioritas ya. Sekarang ini kita sedang memprioritaskan yang dulu-dulu, yang kemarin kita lakukan adalah memprioritaskan naskah-naskah. Itu harus diselamatkan. Harus istilahnya tadi dilapis ulang, kemudian yang sudah mau hancur juga bagaimana itu dijaga supaya tadi bisa diselamatkan dulu. Setelah itu kemudian disimpan. Nah, proses ini menyimpan dan sebagainya kan butuh ya mungkin infrastruktur yang baru, gedung yang baru dan sebagainya, ataupun mengextend tempat-tempat yang sudah penuh dan sebagainya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah kita harus melihat lagi seberapa space yang masih ada begitu ya, dan itu kemudian nanti harus kita diskusikan lagi dengan kementerian lembaga. Karena kan ada di dalam sistem perundang-undangan juga ada bahwa semua arsip itu menjadi tanggung jawab Andri dan kemudian kita yang harus mengelolanya. Jadi nyimpennya di mana dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain tadi kita akan bicara yang berikutnya dan itu sudah mulai ya. Dalam konteks pada kabinet sebelum ini kan sudah mulai itu digital transformation. Jadi transformasi digital yang sebetulnya mungkin di hampir 10 tahun yang lalu kita sudah mulai dengan Internet of Things gitu ya. Kita bicara industrial reformation, misalnya industri 4.0 dan seterusnya, di mana IT sudah masuk. Nah, kalau kita bicara IT, kita bicara digital, maka sebetulnya ke depannya itu juga arsip-arsip itu mungkin sudah tidak banyak lagi yang menggunakan kertas. Karena itu adalah sebuah efisiensi. Kan? Jadi yang tadinya harus di-print, ditanda tangan dan sebagainya, sekarang sudah ada PDF-nya gitu misalnya ya. PDF-nya atau sudah ada bukan PDF. Kalau PDF kan kita ngetik nanti di convert, sudah langsung menjadi file-file yang sifatnya sudah electronic sign. Jadi kalau dulu kan kita bicara digital istilahnya tanda tangan digital, itu tanda tangan kemudian di scan jadi digital, itu yang ditempel, gitu kan? Bukan itu. Jadi sudah merupakan sebuah tanda tangan yang bukan berupa tanda tangan tertulis, tapi adalah coding. Kode-kode yang kalau di-scan itu tanda tangan siapa, kita tahu. Tapi kalau nggak di-scan, kita nggak. Jadi barcode. Gitu ya. Dan itulah, itu yang kemudian menjadi satu set dengan filenya. Jadi udah nggak ada lagi. Mungkin kalau di-print ya bingung. Kok nggak ada tanda tangan? Lihat tanda tangannya udah barcode-an begitu gitu loh. Nah, kayak di ini Pak, apa? Kartu keluarga deh kalau nggak salah itu. Kartu keluarga sudah. Jadi nggak ada tanda tangan itu kan, Pak Lurah kan? Iya, nggak ada. Lu kayak gini, lu mana tanda tangannya? Nggak ada, udah nggak ada. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kedepannya arsip itu bisa bukan berupa kertas, bukan media cetak lagi, tapi sudah digital. Terus nyimpennya di mana? Oh, kita nggak perlu punya gudang tambahan. Gudang yang sifatnya menyimpan buku, menyimpan naskah, kertas, dan sebagainya. Server. Nah, ada perubahan kan? Gitu. Jadi, kalau tadi sampaikan, yang dulu sudah, tapi mungkin belum masih. Karena ada tadi prioritas-prioritas. Nah, kalau itu sudah, baru nih kita bisa mulai masuk lagi yang ke langkah berikutnya, pemanfaatan itu. Berarti itu prioritas di kepengurusan Bapak? Ya. Lebih melibatkan Andri dalam hal-hal strategis. Yang pertama, tugas Andri itu tadi menjaga, menyelamatkan, menyimpan itu tidak berubah. Harus tetap dilakukan. Tapi sejalan dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, jumlah naskah kertas yang menjadi arsip itu pasti akan berkurang. Berkurangnya
Bukan kemudian naskah arsipnya berkurang, enggak. Yang bentuknya kertas berkurang. Tapi yang kemudian jumlah yang sifatnya adalah digital, nah itu pasti bertambah. Nah berarti memang Andri nantinya ke depannya harus juga sudah mulai memikirkan berapa, misalnya berapa byte ya, Iya. satu arsip berapa, misalnya berapa kilo, berapa mega, atau mungkin kita bicara arsip itu kita bicara kertas, kita bicara naskah, kita bicara foto, kita bicara film, dan seterusnya. Sehingga ya semakin ke sini, mungkin juga kita kenal ya, kalau dulu kan bikin atau ambil foto pakai HP gitu ya, Iya. udah seneng. Iya. Tapi kesininya filmnya fotonya kurang keren gitu, kurang tajam Resolusinya, Pak. resolusinya. Nah, resolusinya makin tinggi, otomatis Kapasitas satu penyimpanannya. file itu besaran byte-nya menjadi makin besar. Iya. Jadi ya kalau memang mau lebih bagus ya pasti lebih besar filenya. Dan itu menyimpannya juga nanti file yang harus disimpan yang di storaging itu juga makin besar. Nah itu PR berikutnya. Sekarang Andri sudah menyiapkan itu meskipun kita harus menghitung ulang lagi kira-kira berapa yang kita butuhkan dalam waktu misalnya per tahun, per bulan berapa, per tahun berapa, dalam 5 tahun berapa, dan seterusnya.